Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Skarsari kembali menyapa Anda di Indonesia hari ini, hari Selasa 29 Agustus 2023. Dan pendengar mungkin kalau menonton lewat aplikasi RRI Play Go ataupun juga streaming di www.voinews.id, di hari ini nih ada yang berbeda nih sama saya. Biasanya kalau pakai baju batik itu dipakainya di hari Kamis ya, karena kalau hari Kamis ini kan merupakan harinya batik. Tapi ini kok hari Selasa udah pakai batik aja ya. Tapi kalau pakai batik itu memang nggak pernah salah. Mau apapun harinya, apapun acaranya, mau formal, semi formal, non formal, casual, batik akan selalu bisa hadir dan tidak pernah salah di setiap kesempatan. Yuk kita hari ini juga akan ngomongin batik bersama dengan Ibu Chani Khalid, pemilik batik Chani Hals. Nah ini batik Chani ini sudah kemana-mana, ke berbagai penjuru dunia. Kita mau tanya-tanya nih mulai dari awalnya nih, dari pengrajinnya atau dari awal dari membuat batiknya seperti apa sampai akhirnya batik bisa berkelana ke berbagai belahan dunia. Dan langsung saja saya sapa, sudah ada di studio Ibu Chani. Apa kabar? Mbak Sekar. Iya, nah ini Bu Chani ini sama-sama saya ya, pakai batik juga nih di kerudung tapi Bu Chani ya. Nah ini kalau pendengar bisa lihat ini saya pakai shawl. Ini shawl batik tulis ya. Batik tulis. Ya. Begitu pula dengan yang Bu Chani pakai ya. Batik tulis. Nah, memang kalau untuk batik Chani Hals ini kebanyakan atau memang hampir semuanya itu yang ditawarkan pakai batik tulis ya, Bu? Sebetulnya kalau boleh terus terang, kita sudah tahu semua bahwa yang namanya batik menurut UNESCO juga itu adalah batik tulis dan batik cap. Oh. Kalau printing itu adalah motif batik di atas media kain. Nah, jadi kalau yang namanya batik harusnya itu batik tulis dan batik cap. Sementara untuk batik Chani Hals itu saya mengikuti selera pasar. Walaupun yang utama itu pasti batik tulis dan batik cap. Tapi kalau ada yang mau printing untuk seragam dengan desain khusus dari saya, monggo, seperti itu Mas. Oke. Jadi ini tadi udah disebutkan kalau Ibu Chani ini gak hanya memproduksi tapi juga bahkan dari desainnya Bu Chani yang gambar sendiri loh. Ya. Sebetulnya saya membuat konsep. Nanti akan diperbaiki oleh pakar yang mengerti pakem batik. Oh. Ya, jadi karena batik itu nggak sembarangan. Walaupun saya dulu untuk terjun ke usaha batik ini, saya sempat belajar selama 1 tahun dari A sampai Z dan the story behind motif itu saya pelajari. Tapi kalau untuk membuat sampai diaplikasikan itu ada pegawai saya yang merupakan pakar yang mengerti pakem dari perbatikan. Seperti itu. Jadi ini bisa dipastikan ya pendengar, kalau batik Chani Hals itu masih sesuai dengan pakem-pakem yang ada. Masih sesuai gitu. Nah ini jadi yang memang benar-benar suka sama yang original, yang tradisi, tradisional dan tradisional gitu ya. Inilah keunggulan dari batik Chani Hals itu ya. Oke, keren banget karena untuk tetap berpegang pada tradisi gitu ya. Ini kan memang ada tantangannya tersendiri ya. Banyak. Nah, tapi kalau Bu Chani sendiri ini kebanyakan memang batiknya batik-batik dari khas Pekalongan gitu ya, atau lebih yang seperti apa? Sebetulnya kalau dibilang khas Pekalongan tuh tidak. Enggak juga. Jadi ceritanya kenapa saya di Pekalongan, latar belakang saya terjun di sini itu kan kalau saya boleh cerita sedikit ya Mbak Sekar. Boleh dong Bu, boleh. Itu kan dimulai pada tahun 2014. Batik Chani Hals tuh mulai berproduksi. Sebelumnya kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan asing dan sudah sampai kalau cewek itu namanya overstress kali ya. Iya. Nah, jadi saya merasa boleh nggak sih saya menjadi kepala semut daripada menjadi ekor gajah aja gitu. Jadi saya berkonsultasi dengan suami saya boleh nggak keluar supaya saya lebih tenang begitu ya. Jadi karena saya tuh cinta banget batik, keluarga saya juga sangat suka batik. Jadi saya mau usaha yang punya
passion saya tuh di sini yaitu batik. Saya sudah pergi ke beberapa daerah, tetapi ternyata pengrajin yang cocok itu adalah di Pekalongan. Jadi bukan batik Pekalongan, tetapi pengrajin saya di Pekalongan. Oh iya, karena kalau dari berbagai motif yang Ibu Chani bawa, ini kan sebenarnya dari berbagai daerah di seluruh Nusantara ya. Tadi sempat nunjukin ada dari Betawi ya Bu ya. Nah kalau ini nih yang saya pakai ini dari mana ini Bu? Itu lebih karena Mbak Sekar itu adalah masih muda gitu ya. Jadi itu merupakan kontemporer. Batik kontemporer tanpa spesial pakem. Oh iya. Yang penting apa ya, cantik gitu ya dipakainya ya. Walaupun ada juga sih sedikit-sedikit sentuhan dari Jawanya, yaitu ada kalau dilihat itu ada yang seperti 4 itu apa namanya seperti itu terkenal lah tuh batiknya. Kita nggak usah bahas motifnya deh, pokoknya seperti itu. Oke, pokoknya kalau untuk Chani House ini dari apapun jenis batiknya, maksudnya batik dari seluruh Nusantara gitu ya. Itu contohnya sampai Papua itu ada salah satu instansi pemerintah dan juga ada rumah sakit yang batiknya itu dengan motif Papua itu dibuat oleh didesain oleh kebetulan oleh saya seperti itu. Jadi tetap batik Papua, tetapi di balik kasuari yang indah, di balik tifa, di balik segala macam, saya kasih sedikit sentuhan Jawanya, walaupun itu tidak terlalu terlihat. Seperti itu. Karena Bu Chani orang Jawa ya? Saya orang Jawa Sunda campur. Jawa Sunda. Nah ini untuk dari prosesnya nih, misalkan ada yang memesan batik Papua gitu, dari proses misalkan kita kan mendengarkan briefnya dulu maunya seperti apa, kemudian dari desain sampai kemudian dicanting gitu, itu biasanya butuh proses berapa lama sih Bu? Kalau pure batik tulis yang betul-betul karena gini, ada beberapa instansi yang mempunyai keinginan untuk pimpinan itu harus pure batik tulis. Sementara untuk karyawan boleh cap atau campur printing. Kalau untuk batik tulis yang pure dan desainnya itu betul-betul, itu saya butuh waktu 2,5 bulan. Karena betul-betul saya berikan kepada orang atau pegawai saya yang sudah ahli. Itu untuk satu baju 2,5 bulan? Untuk satu baju. Jadi kalau misalnya dia perlu 50 baju, bukan berarti 50 kali 2,5 bulan, tetapi saya buka line yang satu orang itu pegang satu. Jadi saya merekrut orang. Sementara kalau pegawai saya sendiri itu aslinya ada 9 orang pembatik. Nah, untuk proses batik tulis itu bisa katakan 1 sampai 2,5 bulan tergantung tingkat detail dari motif. Sementara kalau untuk batik cap atau printing bisa sekitar 1 sampai 1,5 bulan. 1,5 bulan. Itu dari mulai proses pembuatan sampai jadi. Tapi kalau batik tulis itu saya butuh approval ya dari si pembeli. Ini oke atau tidak. Kalau memang sudah oke, baru saya mulai proses. Gitu. Jadi kalau cap itu kan karena harus membuat semacam ininya dulu ya, alatnya dulu, besinya dulu ya. Ternyata saya baru tahu ini membutuhkan waktu yang lama loh, dari satu lembar pakaian yang kita pakai gitu ya. Ini kalau nggak sabar-sabar, kalau nggak ngerjainnya dari hati gitu ya. Begitulah, makanya moto saya itu batik with love ya, dari betul-betul dengan keikhlasan, dengan cinta. Kalau mau buru-buru ya printing saja, walaupun printing itu pada dasarnya bukan batik asli seperti itu. Motifnya aja ya. Iya Mbak Sekar. Oke, jadi ya itulah ya namanya bukan sekedar pakaian yang kita pakai, tapi itu adalah produk budaya yang penuh dengan berbagai nilai-nilai, filosofi. Filosofi behind the motif itu ada semuanya. Dan menjadi semacam karya seni loh, karena ngerjainnya lama banget. Malah ada beberapa pimpinan lah ya. Dia mau tolong dibikinin batik tulis yang kalau dia pakai tidak ada yang sama. Itu banyak sekali seperti itu. Jadi saya akan sedikit
bertemu dengan beliau-beliau, kemudian seperti bukan interview sih, apa namanya, saling mencari tahu lah latar belakang beliau. Nah dari situ nanti saya akan bikin apakah perlu ada seperti apa namanya burungnya, karena burung itu melambangkan posisi dia yang naik. Apakah perlu ada bunganya, walaupun laki-laki bunga itu melambangkan apa ya, kayak kita tuh harus selalu humble. Nah itu tergantung dari karakteristik. Jadi mulut saya jadi belibet nih Mbak Sekar. Dari masing-masing orang. Kalau untuk batik tulis yang pure mencerminkan ciri khas personality mereka seperti itu. Gitu. Nah itu yang biasanya membutuhkan waktu sampai 2,5 bulan itu pesanan-pesanan yang pesanan seperti khusus itu. lah seperti itu. Oke. Tapi memang karena ini membutuhkan waktu cukup lama, itulah yang membuat batik-batik dari Chani House ini tuh begitu eksklusif begitu ya Bu ya? Insya Allah iya. Ada yang eksklusif, ada yang semi eksklusif, tergantung dari permintaan seperti itu. Oke. Dan tadi lagi ya, setiap prosesnya dikerjakan dengan hati. Harus. Jadi para pengrajin saya itu tidak bisa diminta untuk buru-buru. Kalaupun pernah suatu saat saya diminta untuk membuat batik 2 minggu, saya tolak. Bukan karena saya tidak butuh uang, tetapi saya nggak bisa kalau hanya seperti menggambar. Itu kan kalau 2 minggu itu seperti menggambar pakai spidol, kemudian dicelup. Kalau ini betul-betul dari awal proses membuat batik tulis itu pada dasarnya ada 12. Mulai dari menggambar, mencelup, ada ngelorot tuh mencuci dengan air panas, dan ada nomblok tuh menutup dengan lilin malam. Itu prosesnya betul-betul sebetulnya ada 12 tahap. Jadi kalau memang mau yang asli, mungkin para pengrajin asli juga akan tahu proses seperti itu membutuhkan waktu. Tidak hanya 2 minggu harus jadi, saya nggak bisa seperti itu. Nah ini untuk harga, memang harga dari sebuah karya seni itu memang nggak boleh murah ya Bu ya? Relatif lah kalau relatif saya bilang. Ya. Karena saya pernah ngobrol, saya ingat nih orangnya waktu itu. Dalam rangka Hari Batik kan sama Dirjen Kebudayaan. Oh iya. Nah, dia Bapak Hilmar Farid itu pesannya kayak gini. Untuk sesekali batik itu harus memang beli yang batik tulis ya. Iya. Untuk dibelinya mungkin ngelihat dari harganya di awal agak mahal. Tapi kalau untuk penggunaannya dia akan bertahan jauh lebih lama daripada batik-batik yang printing gitu. Dan itulah yang membuat kemudian batik tulis ini menjadi ramah lingkungan, karena kita nggak beli banyak-banyak kemudian cepat rusak, udah ganti bolak-balik gitu. Memang seperti itu ya Bu ya? Iya. Kebetulan karena keluarga saya itu cinta batik, saya masih punya batik yang umurnya di atas 50 tahun. Wah, itu betul-betul batik kuno. Itu betul-betul yang cari itu para kolektor. Saya tidak jual secara umum gitu, kecuali kalau ada special event atau ada pameran batik kuno baru saya keluarin. Nah, dan batik itu kalau cara penyimpanan kita tuh benar, itu nggak akan rusak, tidak akan rapuh, karena tergantung dari itu betul-betul batik tulis dengan kualitas batik tulis gitu. Jadi seperti Bapak Dirjen itu katakan memang betul. Sekali-sekali kita bolehlah membeli yang mahal, tapi relatifnya tuh harganya tergantung ya Mbak Sekar. Bisa antara 1 juta sampai yang belasan juta mungkin miliknya para desainer nomor 1 ya. Kalau batik saya nggak sampai segitu, maksimum batik saya itu 3,5 juta. Itu 3,5 juta, dan itu sudah dengan cecek itu yang pakai Prada titik, pembuatannya lama banget gitu ya. Yang rumit itu hanya 3,5 juta. Dan bisa mulai dari 1 juta, malah ada yang di bawah 1 juta kalau motifnya itu tidak terlalu rumit seperti itu. Jadi bolehlah kita membantu para pengrajin batik tulis, bukan hanya batik tulis saya tetapi juga teman-teman yang lain. Serta kita harus menjaga bahwa batik itu basically adalah milik Indonesia. Itu salah satu tujuan saya untuk melestarikan batik Indonesia seperti itu. Karena ya
saya setuju sih kalau dibilang mahal itu relatif. Karena ini kerja berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan. Nitik-nitiknya tuh juga dengan kesabaran. Jadi memang betul-betul namanya dari hati ya, dari hati ya Bu ya. Kalau Bu Chani sendiri tadi sempat bilang nggak cuman produksi tapi juga kolektor batik ya. Oh ya. Dengan 50 tahun lebih. Sebetulnya saya bukan kolektor sih, itu kebetulan punyanya keluarga saya. Dan itu banyak diminta oleh kolektor. Kebetulan saya belum pernah ketemu sama orang Indonesia ya, mungkin belum kenal ya. Ada beberapa yang membeli batik kuno saya itu orang asing. Jadi semoga bukan berarti orang Indonesia tidak suka, tetapi masih terbatas yang mengerti dan yang menyukai, mungkin maksudnya ya. Kalau orang asing mungkin mereka melihat dari segi kualitas, kemudian historinya apa semacam itu. Jadi kita sama-sama lah menjaga kelestarian batik Indonesia kita lah gitu. Jangan orang asing aja yang beli gitu. Walaupun memang batik saya banyaknya sih di luar asing, di luar negeri atau dibeli oleh orang asing begitu. Udah kemana aja nih Bu Chani sebelum nanti batiknya mau kita bawa juga kan ke Hong Kong ya? Aduh, saya terima kasih banyak ini Ibu Ani dan Ibu Sekar ya. Mbak Sekar, nggak boleh Ibu, masih muda katanya. Terakhir itu ke Nigeria. Nigeria jauh itu banget jauh ya. Batiknya ya. Saya juga sampai kaget gitu. Cuman pas saya mau ke sana pandemi, jadi batik saya yang ke sana, saya nggak diizinkan, nggak diizinkan ke sana. Itu ada salah satu desainer dari Nigeria yang membeli batik saya. Pertama dia beli batik yang dia minta yang printing. Saya bilang oke, saya kasih contoh, tapi setelah ini saya tidak mau ya batik printing. Saya bilang gitu. Akhirnya dia beli, kemudian dia beli yang cap dan yang tulis. Itu dia bikin untuk kayak apa sih namanya, haute couture ya. Jadi yang untuk special itu. Dan saya sendiri sampai kaget, oh ternyata batik saya mereka sukai karena warnanya ngejreng. Padahal Afrika itu juga mempunyai batik. Dan batik mereka juga apa sih ngejreng gitu. Jadi dipadu-padanlah batik saya dengan batik Afrika. Dan sempat ada fashion show di sana, tetapi mungkin belum rezeki, saya belum bisa hadir. Itu ke Nigeria tahun 2019 atau 2020 gitu. Sebelum ketika pandemi ya. Pada saat pandemi. Nah, itu. Kalau yang terakhir ya ke Australia, ke Melbourne dan Sydney. Itu saya diundang oleh loyal buyer saya untuk datang ke sana sekalian mempromosikan batik apa sih yang baru untuk butik beliau, seperti itu. Kalau untuk pasar luar negeri ya, itu tuh biasanya mereka ada kriteria atau karakter maunya tuh batik yang seperti apa nggak sih Bu? Ada, itu tergantung dari musim. Mereka kan ada 4 musim. Disesuaikan dengan musimnya. Ya, misalnya kalau lagi winter dia maunya yang seperti apa. Kalau lagi summer maunya seperti apa. Saya ada cerita di Spanyol waktu itu. Ini apa sih namanya, kerudung yang saya pakai. Saya bawa nih. Coba dong, mau dong. Ada salah satu istri buyer saya bilang, ini bagus juga ya. Untuk apa? Untuk bikini cover. Jadi saya ini pakai kerudung, dia pakai sebagai bikini cover, dan itu keren banget. Saya bilang, oh ya oke. Nah, karena si istrinya itu masuk mungkin sosialitas sana, mereka pesan dari saya si kerudung saya menjadi bikini cover untuk summer itu season seperti itu, Mbak Sekar. Jadi kadang-kadang nggak di luar ekspektasi kita. Karena untuk summer jadi warnanya yang cerah-cerah ya. Iya. Oke, ternyata untuk di luar negeri itu ada satu produk yang agak berbeda gitu ya dengan yang ada di sini. Tapi kalau untuk ini kan menariknya juga Bu Chani ini menggunakan para pebatiknya ya memang rata-rata semuanya perempuan ya. Hampir 90% perempuan. 90% perempuan, dan ini kan sebetulnya membuka semacam pemberdayaan bagi para pembatik-pembatik yang ada di sana. Apakah ada kesulitan gak sih untuk menemukan pembatik baru, Bu? Sangat. Terutama yang muda-muda. Jadi saya sedang
sedang membuat suatu program di tempat saya itu regenerasi untuk batik tulis. Karena para wanita muda di sana lebih suka jadi penjaga toko atau kerja di pabrik dibandingkan menjadi pembatik. Dari 9 pembatik saya itu 6 itu yang usianya sudah di atas 60. Waduh. Memang mereka sih ahli banget ya. Iya. Cuman mohon maaf tanpa namanya orang tua ya. Orang tua kan mungkin faktor usia, faktor kesehatan. Nah 3 itu adalah yang umurnya 30-an tahun. Dan saya mau mencari yang mau lagi membatik untuk tulis, dan itu agak sangat sulit gitu. Sangat sulit. Mereka enggak saya mboten kalau bahasa Jawanya tuh saya nggak sabaran Bu, atau nanti lama prosesnya Bu, mendingan saya jadi penjaga toko. Sampai kalau ditanya, ada beberapa orang yang bertanya, oh karena kamu membayar mereka setiap satu kain. Tidak, saya membayar mereka bulanan. Oh, bulanan. Jadi mereka gajian. Pegawai saya, gajian. Mau Jadi berapapun mereka buat ya. Nanti kalau ada satu kain yang bagus laku, mereka saya kasih komisi, ada porsi mereka. Jadi sebetulnya tidak ada alasan ya. Saya mau jadi penjaga toko karena gajinya bulanan. Sebetulnya sih nggak seperti itu. Tapi ya memang kita harus sabar lah ya, karena generasi muda sekarang kan beda ya sama yang dulu. Mereka mungkin lebih suka kerja di kantor atau di pabrik atau di toko, seperti itu. Ada kekhawatiran gak sih ke depannya melihat kondisi yang demikian? Terus terang kami sebagai pembatik tuh sangat khawatir. Iya, karena ini tidak hanya Ibu Chania aja, tapi kan ada pembatik banyak lain juga. Karena sampai ada beberapa kali istilahnya pembatik saya itu diambil oleh perusahaan yang besar. Setelah mereka pintar, mereka diambil oleh perusahaan besar. Ternyata perusahaan besar itu membayar berdasarkan per lembar. Akhirnya mereka kembali lagi ke saya yang per bulan. Tapi itu sudah sempat terjadi karena kita kebetulan kayak krisis ahli batik ya. Terus terang ya, jadi sampai sekarang ada sekolah membatik kan di Pekalongan ada, di Jogja ada gitu, supaya mendidik para generasi muda itu cinta dan mau menjadi pembatik. Kalau mereka itu serius, mereka bisa sukses loh. Nggak perlu ikut-ikut orang seperti saya yang hanya terbatas kemampuannya, tapi mereka bisa melanglang buana sendiri begitu. Ya itu ya, mungkin pemerintah juga akan lebih lebih aware lah. Jangan-jangan murid di sana juga kekurangan lagi ya. Seperti itu. Ya seperti itu sih Mbak Sekar gitu. Oke, ini jadi kekhawatiran kita bersama nih. Iya betul. Karena nah kemudian ini tadi yang saya mau nanya nih, balik lagi ke yang untuk pasar-pasar luar negeri. Mereka biasanya juga minta dalam bentuk kain atau sudah dalam bentuk pakaian jadi sih Bu? Biasanya kalau untuk daerah tertentu yang sudah jadi. Oh, sudah jadi. Karena mereka nggak punya penjahit yang bisa juga ibaratnya motif itu jadi temu. Jadi mereka minta yang sudah jadi, tetapi mereka melihat kainnya dulu. Atau mereka kalau itu biasanya desainer, mereka yang menjahit. Tapi kalau orang untuk butik, mereka yang sudah jadi. Dan kalau untuk butik-butik lebih ke shawl atau seperti pasmina ini. Jadi mereka tidak minta berupa kain seperti itu. Karena kan ada ya, kalau saya nggak salah ya Bu ya, yang betul-betul masih memegang tradisi banget gitu ya. Itu bahkan kalau kain batik tulis tuh nggak boleh digunting atau dijahit gitu ya Bu. Itu mungkin yang lama zaman dulu banget ya. Sekarang boleh. Zaman nenek kakek saya kayaknya gitu itu mungkin batik yang kuno itu dibikin bawahan. Iya, di kain, dan itu pun cuma boleh dililit ya. Atau dipakein kayak karet gitu, tapi tidak boleh ada proses jahit karena takut rusak. Itu memang betul sih. Seperti itu. Jadi kebetulan saya kan juga ikut beberapa kayak Chamber of Commerce di sini. Saya suka tuh kalau lagi ketemu sama ibu-ibu bule tuh, saya ajarin cara memakai kain tanpa dijahit. Jadi bisa jadi kayak sebetulnya YouTube juga banyak, cuman kan kadang-kadang mereka nggak lihat YouTube ya. Dan kalau nggak dipraktekin langsung nggak dipraktekin, susah. jadi bisa jadi kayak celana, bisa jadi kulot, jadi mereka sangat
senang gitu. Oh ternyata bisa dipakai tanpa dijahit, dia bilang begitu. Jadi itu juga membuka kain-kain bisa dibeli tanpa harus diproses sebagai baju dulu. Itu kita harus banyak mencari celah lah. Opportunity-nya gimana sih supaya kita bisa menjual es di kutub, kita bisa menjual sisir kepada orang botak, dan saya bisa menjual batik di daerah batik. Itu pernah terjadi gitu. Tapi mereka cenderung yang lebih memperhatikan motif, misalkan yang ada filosofinya, mereka lebih senang yang seperti itu atau memang yang tampilannya terlihat cantik aja? Itu tergantung personality masing-masing ya. Personalitinya mereka. Kalau mereka memang mengerti, mereka akan cari motifnya. Tapi ada sebagian yang senang warnanya. Jadi saya maunya warnanya biru, apa bentuk motifnya apa, pokoknya ini bagus. Ada yang seperti itu. Ada yang saya maunya betul-betul warna alam. Jadi batik alam tuh yang warnanya kecoklatan, yang kita sebut sogan ya. Nah itu orang asing yang sudah biasa, mereka akan cari yang warna seperti itu. Jadi itu menandakan betul-betul batik tulis. Padahal batik tulis sekarang warnanya bisa macam-macam. Iya, kan orang taunya gitu ya, yang coklat-coklat gitu ya. Padahal ternyata tidak demikian. Wah, ternyata ada banyak sekali nih ilmu mengenai batik yang saya dapatkan hari ini dari Bu Chani. Terakhir sebagai closing statement, Bu Chani, sebenarnya saya sih masih mau ngobrol panjang lebar nih, tapi karena kita ada keterbatasan durasi. Mungkin terakhir Bu ada tantangan-tantangan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan untuk keberlangsungan dari batik Nusantara ini. Kalau tantangan mungkin lebih ke motif yang ada ditiru oleh orang, itu sudah biasa ya. Copyright ya. Copyright, walaupun saya sudah punya haki, tapi bagaimana saya mau menuntut, ya sudahlah. Walaupun kalau mau dilaksanakan bisa. Dan itu tidak terjadi ke saya, teman-teman yang lain juga. Harapan-harapan saya semoga ke depan pemerintah juga dan teman-teman pembatik itu juga bisa lebih meningkatkan batik, tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Dan pesan saya untuk teman-teman pembatik, kalau belum lolos pada suatu kurasi ya yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi, jangan putus asa. Pintunya banyak kok. Kalau kita nggak lewat satu pintu lain juga masih terbuka. Kalau pintu lain itu tidak terbuka, bikin pintu sendiri, gampang kok. Nanti akhirnya akan mendapat jalannya. Saya rasa seperti itu sih, Mbak Sekar. Oke, mantap nih. Memang ya Bu Chani, karena segala sesuatunya dilakukan dari hati, seperti Chani Khalid itu pun yang membuat ketika menemui berbagai pintu-pintu yang tertutup, kita buat saja pintunya sendiri. Iya, dan satu hal lagi Mbak Sekar, kalau seorang manusia itu menutup pintu rezeki satu manusia, jangan takut, Allah akan membuka gerbang, bukan hanya pintu loh. Betul. Itu. Setuju kalau yang itu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Chani Khalid selaku pemilik batik Chani House. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sukses terus untuk batik Chani. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.